kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian seringkali adalah kelicikan yang menyamar. Sediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup hari ini. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 2 dengan perikop orang-orang Majus dari timur, penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Betlehem, dan kembali ke Mesir. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Dari Mesir, kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian,
genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius, pasal yang kedua. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang karakter Herodes versus orang Majus dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Matius 2 ayat 7 dan 8 dengan bunyi nas. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila manakah bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 49, alinea pertama sampai halaman 52 alinea keempat, dan halaman 55 alinea ketiga, menjelaskan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem hendak mencari dan menyembah dia. Orang Majus yang datang dari timur itu adalah ahli-ahli filsafat. Mereka termasuk dalam golongan yang besar dan berpengaruh yang meliputi orang-orang bangsawan. Mereka memiliki banyak harta, mendapatkan pengaruh dari ilmu nujum dan pengetahuan astrologi, warisan budaya mereka yakni bangsa Babel dan Persia. Di antara orang-orang ini banyak yang memperdayakan kepercayaan yang bukan-bukan dari halayak ramai. Tapi yang lainnya adalah orang-orang yang tulus hati, yang suka mempelajari segala petunjuk Allah dalam alam kejadian. Dan mereka dihormati oleh Allah atas kejujuran serta akal budi mereka. Dan inilah golongan orang Majus yang datang kepada Yesus. Oh, ternyata terang Allah masih terus bersinar di tengah kegelapan kekafiran. Sementara orang Majus ini mempelajari angkasa yang penuh bintang itu dan berusaha menduga rahasia yang tersembunyi pada jalan-jalannya yang gemerlapan itu. Nampaklah oleh mereka kemuliaan Halik. Dalam usaha mencari pengetahuan yang lebih terang, mereka berpaling kepada Alkitab Ibrani. Walaupun di negeri mereka sendiri ada tulisan-tulisan nubuat yang meramalkan kedatangan seorang guru ilahi melalui tulisan nubuat Bileam. Bileam, yang termasuk golongan para ahli nujum, sungguh pun ia pernah menjadi nabi Allah. Orang Majus itu mempelajari dengan kesukaan bahwa kedatangannya sudah dekat, dan seluruh dunia harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Orang Majus itu telah melihat sebuah cahaya ajaib di angkasa pada malam ketika kemuliaan Allah meliputi bukit-bukit Betlehem. Ketika cahaya tersebut berangsur-angsur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan.
dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Itu bukannya sebuah bintang biasa ataupun sebuah planet, dan pemandangan itu membangkitkan perhatian yang amat sangat. Bintang itu adalah sepasukan malaikat yang bercahaya-cahaya jauh di angkasa, akan tetapi tentang ini tiada diketahui apa-apa oleh orang Majus itu. Namun mereka mendapati kesan bahwa bintang tersebut mengandung arti yang istimewa bagi mereka. Mereka pergi bertanya kepada imam-imam dan ahli-ahli filsafat, serta menyelidiki gulungan catatan purbakala, dan mendapati dalam nubuatan Bileam telah menandaskan bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bilangan 24 ayat 17. Mungkinkah bintang yang aneh ini dikirim mendahului kedatangan yang dijanjikan itu? Orang Majus itu telah menyambut baik terang kebenaran yang dikirim dari sorga. Kini terang itu dicurahkan atas mereka dengan cahaya yang lebih gemilang. Dengan perantaraan mimpi, mereka disuruh mencari raja yang baru lahir itu. Sahabat-sahabat firman, sebagaimana iman Abraham keluar atas panggilan Allah, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sebagaimana iman Bani Israel yang mengikuti tiang awan ke tanah perjanjian, demikianlah orang-orang kafir ini berangkat untuk mencari juru selamat yang telah dijanjikan itu. Negeri-negeri di sebelah timur sangat kaya dengan benda-benda yang berharga. Sebab itu orang-orang Majus itu tidak pergi dengan tangan hampa. Apalagi sudah menjadi kebiasaan di sana untuk mempersembahkan pemberian sebagai pernyataan hormat kepada raja-raja atau orang-orang yang berkedudukan tinggi lainnya. Maka pemberian yang paling mahal yang dapat diberikan negeri itu pun dibawa sebagai persembahan kepada Yesus, yang olehnya segala keluarga di bumi akan berbahagia. Mereka pun tiba di negeri Israel dan sedang menuruni Bukit Zaitun, dan Yerusalem sudah kelihatan. Bintang yang telah menuntun mereka dalam perjalanan yang melelahkan itu berhenti di atas Ka'bah, dan sesaat kemudian lenyaplah dari penglihatan mereka. Dengan langkah yang penuh pengharapan mereka maju terus, mengharap dengan yakin bahwa kelahiran Mesias itu akan menjadi buah mulut orang yang penuh kegirangan. Tetapi segala pertanyaan mereka sia-sia saja. Setelah masuk ke dalam kota suci itu, mereka pun pergi ke bait suci. Dengan penuh keheranan mereka tidak mendapati seorang pun yang nampaknya tahu tentang raja yang baru lahir itu. Pertanyaan mereka tidak membangkitkan tanda sukacita, tetapi yang ada malah sebaliknya, yakni tanda-tanda rasa heran dan takut disertai penghinaan. Imam-imam tengah mengulang-ulangi tradisi-tradisi. Mereka meninggikan agama dan peribadatan mereka sendiri, sementara mereka mencela bangsa Yunani dan Romawi sebagai orang kafir dan orang berdosa melebihi orang lain. Tetapi dalam pandangan Allah, orang Majus itu bukannya penyembah berhala. Bagi Allah, mereka jauh lebih tegak dan tinggi daripada imam-imam itu yang mengaku sebagai penyembah Dia. Namun mereka yang dianggap oleh orang Yahudi itu sebagai orang kafir, bahkan di antara para penunggu yang telah ditentukan kitab suci itu, pertanyaan-pertanyaan orang Majus yang penuh harapan gemilang itu tidak juga menjamah hati. Kedatangan orang Majus itu segera tersiar di seluruh Yerusalem. Maksud perjalanan mereka yang aneh itu menimbulkan kegegeran di kalangan penduduk yang selanjutnya merembes ke istana Raja Herodes. Herodes, orang Edom yang licik itu, tersentak ketika mendengar kabar tentang kemungkinan akan adanya saingan. Pembunuhan yang tak terhitung banyaknya telah mencemarkan jalannya kepada tahta kerajaan. Dasar orang asing! Ia dibenci oleh rakyat yang diperintahnya. Hanya satu-satunya keamanan bagi jiwanya hanyalah melalui kebaikan Roma. Akan tetapi, putra yang baru lahir ini menaruh tuntutan yang lebih tinggi. Ia dilahirkan untuk kerajaan itu.
Herodes mencurigai bahwa imam-imam berkomplot dengan orang-orang asing itu untuk mengharu-birukan halayak ramai dan menurunkan dia dari tahta. Tetapi Herodes menyembunyikan kecurigaan hatinya itu serta memutuskan dalam hati untuk memutarbalikan rencana-rencana mereka itu dengan tipu muslihat yang lebih unggul. Setelah memanggil kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat, Herodes menanyai mereka tentang ajaran buku-buku suci mengenai tempat kelahiran Mesias. Dan pertanyaan ini yang keluar dari mulut perampas tahta itu, dan yang ditanyakan atas permintaan orang-orang asing, menyengat kesombongan guru-guru Yahudi. Sikap masa bodoh dengan mana mereka membuka gulungan nubuatan menimbulkan amarah si lalim yang cemburu itu. Ia menyangka mereka mencoba hendak menyembunyikan pengetahuan mereka dalam soal itu. Dengan kekuasaan yang tidak berani mereka ingkari, ia memerintahkan mereka untuk mengadakan penyelidikan yang saksama dan untuk memberitahukan tempat kelahiran raja mereka yang diharapkan itu. Dan jawaban ditemukan setelah gulungan itu dibuka, yaitu di Bethlehem, tanah Yehuda. Lihat Matius 2 ayat 5 dan 6. Sekarang Herodes mengundang orang Majus itu untuk mengadakan wawancara perseorangan. Suatu badai kemarahan dan ketakutan berkecamuk dalam hatinya. Tetapi dalam gerak-geriknya, Herodes tetap berlaku tenang dan menerima orang-orang asing itu dengan sopan. Ia bertanya, "Bila mana bintang itu kelihatan?" Serta pura-pura menyambut dengan kesukaan kabar tentang kelahiran Kristus itu. Herodes meminta tamu-tamunya itu supaya memeriksa mengenai anak itu dengan saksama. "Maka, apabila kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah berkata demikian, dibebaskannya mereka untuk melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Sahabat-sahabat firman, kabar bahwa raja yang baru lahir itu sontak membuat Raja Herodes tidak dapat berdiri tegak di bawah tekanan yang menekan jiwanya. Rasa cemburu telah membuat Herodes merasa terancam karena kehadiran tak terduga dari bayi yang katanya raja orang Yahudi. Lihat Matius 2 ayat 3. Tetapi ia berusaha untuk mencoba menyembunyikan niat dan dendamnya dengan berusaha tampil seolah-olah ia begitu penasaran untuk mendapatkan informasi dari orang-orang Majus itu. Tetapi informasi yang dinanti-nanti tak kunjung datang karena ternyata orang-orang Majus itu telah meninggalkan negeri itu setelah mereka mempersembahkan hadiah mereka kepada anak yang bernama Yesus, Raja yang mereka cari itu. Saat itulah topeng kemunafikan Herodes luntur dan ia pun melepaskan amarahnya ketika ia melihat bahwa dirinya telah dipermainkan oleh orang-orang Majus itu. Maka sangat marahlah ia, lalu menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem umur 2 tahun ke bawah, dan juga anak-anak di wilayah sekitar Bethlehem, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu, berdasarkan Matius 2 ayat 16. Ego rapuh Herodes telah merenggut nyawa generasi yang tidak bersalah pada saat itu. Kesombongannya menyatakan bahwa sebenarnya ia belum siap atau memang ia tidak siap untuk bertemu dengan Yesus, bahkan untuk menyembah dia, berdasarkan Matius 2 ayat 8. Oh, sahabat-sahabat firman, seringkali walaupun kita tidak mau disebut sama dengan Herodes, tetapi dalam kadar tertentu, kita menjadi seperti Herodes. Bila kita berada di bawah tekanan, dikarenakan adanya saingan, kebanyakan dari kita, atau mungkin, kita sendiri akan berjuang untuk bisa terlihat tenang sambil terus mencari informasi-informasi yang kelak akan menguntungkan kita. Ketenangan itu kita buat hanya supaya kita terlihat punya sikap dan motif yang baik dengan tujuan hanya demi reputasi yang baik. Walaupun sebenarnya hanya pura-pura saja. Kita berusaha untuk menutupi karakter kita yang asli, yang penuh iri dan dengki, demi satu tujuan yang tidak terpuji. Tetapi apabila segera topeng kepalsuan itu mengelupas,
apabila keadaan tidak sesuai dengan harapan, maka kita pun akan terdorong untuk kembali menunjukkan manusia lama kita, dan akhirnya kita menjadi bahan tertawaan bagi orang banyak dan tidak mendapatkan simpati Allah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, daripada menjadi Herodes-Herodes rohani, lebih baik kita belajar menjadi seperti orang Majus yang menyambut Sang Penebus. Orang Majus adalah termasuk golongan orang yang pertama menyambut penebus. Pemberian mereka itulah yang pertama diletakkan di kakinya. Maka dengan pemberian itu, alangkah mulianya pekerjaan yang telah mereka lakukan. Persembahan yang diberikan mereka dengan hati yang penuh kasih, Allah senang dan menghormatinya, serta memberinya kegunaan yang paling tinggi dalam pelayanan baginya. Jika saja kita mau memberikan hati kita kepada Yesus seperti orang-orang Majus itu, niscaya kita juga akan membawa segala persembahan kita kepadanya. Emas dan perak kita, harta benda duniawi kita yang termahal, segala karunia pikiran dan rohani yang tertinggi nilainya yang ada pada kita akan kita serahkan dengan limpahnya kepada Dia yang mengasihi kita dan yang telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kita, ketimbang ambisi yang akan menghalalkan segala cara dan akhirnya memisahkan kita dari Allah dan kasih-Nya dan penebusan Kristus. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Betapa